Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekhul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. dan Allah memerintahkan agar tidak beribadah kecuali kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Ya, ayat ini senada sebenarnya sama yang sebelumnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Ini sama. Ya, ayat ini senada. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar kita beribadah kepada Allah saja. Kemudian di sana disebutkan ayat ini potongan ayat ya. Jadi kalau diteruskan ini ada beberapa masalah yang disebutkan. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Jadi ayat ini menjelaskan tidak hanya permasalahan tauhid, disebut di sana juga dijelaskan bagaimana kita bersikap kepada kedua orang tua kita. Tapi yang jadi poin di sini adalah yang pertama tadi ya, qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kemudian juga ayat selanjutnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ayat ini juga sama, senada dengan dua ayat sebelumnya, ya, bahwasanya kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian juga ayat selanjutnya yang dibawakan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Jadi disebutkan 10 permasalahan di sana ya, yang kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada ay yanzura ila wasiyati Muhammad allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a ila wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiatnya Nabi Muhammad yang mana di khatam, jadi dicap, ada capnya. Jadi sesuatu kalau pakai stempel itu penting artinya. Jadi kalau kita ingin melihat wasiat yang sangat penting yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka baca ayat ini. Mulai dari ayat 151 sampai ayat 153. Ya.
Dan dari permasalahan-permasalahan yang penting yang disebutkan di sana, yang pertama disebutkan apa? Alla tusyriku bihi syai'a. Jadi agar tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya tauhid ini permasalahan yang sangat penting, ya. Bahkan ini ditempatkan selalu ketika disebutkan wasiat-wasiat atau hak-hak Allah kepada hambanya. Ini disebutkan yang pertama. Dan nanti ada ayat hukuk al-ashrah, hak-hak yang 10. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Ini 10 hak yang harus kita penuhi. Yang pertama, hak yang harus kita penuhi adalah tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Demikian juga tadi ayat yang barusan kita baca dari Al-An'am 151 sampai 153 itu juga disebutkan permasalahan yang paling penting sampai-sampai ada stempel dari Rasulullah SAW disebutkan yang pertama juga adalah tentang permasalahan tauhid, ya, yaitu tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun.